Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sama sekalian yang saya hormati, pada pertemuan sebelumnya pernah kami sampaikan terkait dengan takwil dan juga indikator-indikator atau faktor-faktor yang menyebabkan kita harus mentakwil. Memang di dalam kitab Himmanan Pesantren Syekh dikatakan wa innan nazar fil kauni li ma'rifatillahi wajibun syar'an. Nazar terhadap alam raya untuk ma'rifat Allah itu wajib syar'an. Dan nazar ini terkait dengan juga pandangan kita bagaimana kita bisa melihat teks Al-Qur'an untuk kemudian menjadi sarana kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Teks tadi atau ayat-ayat Al-Qur'an tadi, para ulama sepakat itu semuanya tidak boleh ditakwil dan semuanya juga tidak boleh dipahami dengan makna zahir. Hanya saja ketika kita melihat pandangan-pandangan ulama, sering kita melihat ada perbedaan pandangan mereka, mana ayat-ayat yang boleh ditakwil dan mana ayat-ayat yang tidak boleh ditakwil. Di dalam kitab Faslul Maqal fi ma bainal hikmah wasyirah wal ittisal, Ibnu Rushd di sini mengatakan wasababu fi wurudis syar'i fihi adz-dzahir wal batinu wa ikhtilafun nazar. Jadi perbedaan pendapat para ulama sehingga mereka itu berbeda ketika melihat suatu ayat, mana yang terkait dengan ayat yang zahir saja yang bisa kita pahami secara zahiri, secara tekstual, dan mana ayat-ayat Al-Quran yang harus kita takwilkan. Itu adalah perbedaan mereka di dalam melihat ayat-ayat itu tadi. Jadi ikhtilafu nadharin nasi wa tabayuni qara'ihim, juga perbedaan mereka yang melihat qara'ih, melihat indikator-indikator yang ada di dalam ayat tersebut. Fit tasdiq wa sabu fi wurdi adz-dzahir al-muta'arrid fihi wa tanbihur rasikhina fil ilmi ala ta'wil al-jami' bainahuma wa ila hadzal ma'na waradat isyarah fi qoulih ta'ala walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat ila qoulihi warasikhuna fil ilmi. Memang perbedaan-perbedaan ini sangat lumrah, sangat umum, karena memang standar yang digunakan oleh para ulama juga berbeda. Namun sesungguhnya ini memang sudah ditunjukkan oleh ayat Al-Qur'an warasikhuna fil ilmi, orang-orang yang memang punya kapabilitas keimanan yang kuatlah, yang baguslah, yang dia itu punya kompetensi untuk memahami ayat-ayat tersebut. Artinya hanya ulama yang kompetenlah, yang punya spesialisasi ilmu pengetahuan tertentulah, yang mempunyai pengetahuan struktur bahasa yang bagus dan lain sebagainya, sehingga dia memahami indikator-indikator yang ada di dalam ayat. Hanya merekalah yang berhak untuk memberikan makna atau takwilan terhadap nas Al-Quran. Jadi menurut Ibnu Rushd itu tidak semua orang itu berhak untuk memahami nas, apalagi menentukan ini makna zahir atau ayat ini mempunyai makna zahir sementara ayat ini mempunyai makna batin. Tidak semua manusia berhak untuk menentukan itu, karena itu ada standar-standar yang harus diketahui. Jadi hanya ar-rasikhuna fil ilmi sajalah mereka yang berhak untuk memberikan pemahaman, memberikan takwilan terhadap ayat-ayat tersebut. Jika orang awam secara kapabilitas keilmuan masih lemah, kemampuan bahasa Arab masih lemah, pengetahuan usul fikih juga masih lemah, kemudian dia mentakwil ayat dengan sesuka hatinya, maka yang terjadi bukan memahami ayat atau bukan mencari kebenaran atau mendapatkan kebenaran daripada ayat tersebut, tetapi justru sebaliknya yang terjadi adalah merusak makna yang ada di dalam ayat tersebut. Dia hanya berusaha memahami sesuai dengan keinginan dia. Padahal para ulama itu ketika memahami Al-Quran dan Sunnah itu bukan berdasarkan nafsu dia atau keinginan dia, tetapi berdasarkan ilmu dengan melihat kepada teks, apakah secara makna bahasa seperti ini atau tidak.
apakah teks ini mengandung makna majazi atau tidak, apakah ada indikator akal atau tidak, apakah ada indikator urf, tradisi atau tidak, apakah ada indikator syariat atau tidak. Ketika indikator-indikator tadi, akal, indikator tradisi, indikator syariah, atau indikator bahasa, dia tidak ketahui secara baik, maka yang terjadi adalah memberikan takwilan-takwilan terhadap ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi sesuka hatinya, atau bahkan dia tidak mentakwil, tetapi memahami makna zahir terhadap ayat-ayat yang sesungguhnya semestinya membutuhkan takwilan, sehingga yang terjadi adalah membendakan atau menyamakan Allah dengan makhluknya. Intinya menurut Ibnu Rus bahwa takwil itu memang di dalam kondisi tertentu sebuah keharusan, tetapi yang berhak memberikan takwilan itu adalah para ulama-ulama yang ar-rasikhuna fil ilmi, yang mempunyai kapabilitas keilmuan memadai, bukan sembarang orang dan bukan untuk orang awam. Wallahu alam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.